Halo anak-anak, Assalamualaikum. Ketemu lagi di materi PPKN kelas 6. Silakan disimak videonya ya, yaitu tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oke, untuk di materi PPKN kali ini ya, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Menerapkan sikap saling menghormati terhadap keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan bentuk-bentuk keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan atau menyampaikan manfaat adanya keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi bagi kehidupan. Bagian A, yaitu keberagaman sosial. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural, yang berarti memiliki berbagai keanekaragaman. Ada ribuan pulau di wilayah Indonesia yang masyarakatnya memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Silakan diperhatikan gambarnya ya. Dari segi keberagaman suku-suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman mata pencaharian, dan keberagaman tingkat pendidikan. Kebagian 1 ya, keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. A. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. B. Kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. C. Pengaruh kebudayaan asing. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik antar suku bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Beberapa contoh pandangan dan tindakan yang baik untuk dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa yaitu selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia saat berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku bangsa. Kemudian berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda sehingga kita harus saling menghargai. Kemudian yang kedua, keberagaman agama. Hidup rukun dan damai dalam lingkungan dengan beragam agama sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Yang ketiga, menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Yang ketiga, keberagaman tingkat kesejahteraan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penduduknya pun memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda tergantung kondisi alamnya. Misalkan, masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dataran yang subur di pedesaan biasanya bekerja sebagai petani. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah wisata biasanya bekerja di sektor jasa yang berkaitan dengan pariwisata di daerah tersebut. Dengan berbagai jenis mata pencarian tersebut, tidak berarti semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera. Misalkan di bidang perikanan, ada nelayan yang memiliki kapal sendiri dan menggunakan kapal-kapal kecil tradisional. Dan ada nelayan yang bekerja pada suatu perusahaan perikanan yang menggunakan kapal-kapal yang lebih besar dan modern. Saling menghormati dan membantu
antara masyarakat yang kurang dalam perekonomian akan membantu menciptakan kesejahteraan bersama. Yang keempat, keberagaman tingkat pendidikan. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan bekerja, terdapat keberagaman tingkat pendidikan, misalnya SMA, SMK, atau sarjana. Ada juga yang berpendidikan non-formal, misalnya keterampilan menjahit. Keberagaman tingkat pendidikan tidak boleh menjadi penghalang. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman seperti itu sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal. Oke, sampai di sini anak-anak materi PPKN yaitu tentang keberagaman. Oke, sekarang kita mengerjakan tugas ya, yaitu kegiatan 3.1. Yang pertama adalah kalian mengisi ya di tabel ya, itu asal suku bangsa yang tinggal di lingkungan ya. Misalnya suku bangsa Jawa ya. Oke. Nah, kerjasama yang pernah kalian lakukan terhadap suku bangsa Jawa seperti apa? Misalkan gotong royong ya, dan sebagainya. Kemudian untuk poin keempat, apa manfaat yang kalian rasakan jika tinggal di lingkungan dengan yang beragam suku bangsa? Silakan dikerjakan. Oke. Karena ini belajar daring ya, cukup di foto jawabannya dan dikirim melalui WA group. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan untuk materi selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya. Oke, mudah-mudahan ya sangat bermanfaat ya. Jangan lupa ya like, subscribe channelnya agar tidak ketinggalan materi-materi PPKN di kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.